Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Yaksan Hala dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11. Hari ini kita sama-sama akan mempelajari materi tentang salah satu kerajaan bercorak Hindu yang pernah ada di Indonesia, yakni Kerajaan Tarumanegara. Yang perlu kita pelajari yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara, raja-raja yang pernah memerintah, masa kejayaan, kehidupan masyarakat pada saat itu, masa keruntuhan, dan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja di Rajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi yang berpusat di tepi sungai Citarum. Raja di Rajaguru merupakan seorang maharesi atau pendeta yang mulia dari Salankayana, India. Jaya Singawarman mengungsi ke Indonesia karena pada saat itu daerahnya diserang oleh Kerajaan Magadha. Jaya Singawarman wafat dan dimakamkan di tepi Kali Gomati. Kerajaan Tarumanegara berkuasa dari abad ke-4 Masehi sampai abad ke-7 Masehi, yakni pada tahun 358 Masehi sampai tahun 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Arti kata Tarumanegara. Dilihat dari asal katanya, Tarumanegara berasal dari dua kata, yakni Taruma dan Nagara. Taruma memiliki arti tarum atau nilai. Nilai yang dikenal dengan nama Sungai Citarum, sedangkan negara atau nagara yang merupakan kerajaan. Adapun bukti-bukti tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara ada dua, yaitu sumber dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang pertama, sumber dari luar negeri, yakni berita dari Tiongkok yang menyebut bahwa ada sebuah kerajaan yang bernama Tolomo atau Tarumanegara, yang mana Kerajaan Tarumanegara pernah mengirimkan utusannya ke Tiongkok pada tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi ke Tiongkok. Kabar lain datang dari seorang pendeta yang berasal dari Kashmir, India, yakni Gunawarman, yang menyatakan bahwa agama yang dianut masyarakat Tarumanegara adalah agama Hindu. Sementara sumber dari dalam negeri yaitu penemuan 7 buah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, prasasti Ceruten, prasasti Jambu, prasasti Kebun Kopi, prasasti Muara Centen, prasasti Tugu, prasasti Lebak, dan prasasti Pasir Awi. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Raja di Rajaguru Jaya Singawarman, memerintah dari tahun 358 sampai 382 Masehi, yang bergelar Maharisi atau pendeta yang mulia. Pada masa pemerintahan Jaya Singawarman, pusat kerajaan dipindahkan dari Rajapura ke Tarumanegara. Yang kedua, Raja Dharmawarman, memerintah dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Tidak banyak catatan mengenai raja yang kedua, namanya hanya tercatat dalam naskah Wangsakerta, yaitu naskah yang berisi kisah-kisah kerajaan Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha. Yang ketiga, Raja Purnawarman, berkuasa dari tahun 395 Masehi sampai tahun 343 Masehi. Raja Purnawarman bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purusa Jagatpati. Pada masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan. Yang keempat, Wisnuwarman, memerintah dari tahun 434 sampai 455 Masehi.
Yang kelima, Raja Indrawarman memerintah dari tahun 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam, Raja Chandrawarman memerintah dari tahun 515 Masehi sampai 535 Masehi. Yang ketujuh, Suryawarman memerintah dari tahun 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan, Raja Kertawarman memerintah dari tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan, Raja Sudawarman memerintah dari tahun 628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10, Raja Hariwangsawarman memerintah dari tahun 639 sampai 640 Masehi. Raja yang ke-11, Raja Naga Jayawarman memerintah dari tahun 640 sampai 666 Masehi. Dan raja yang terakhir yaitu Raja Linggawarman memerintah dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Masa kejayaan. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh raja yang ketiga yaitu Raja Purnawarman yang bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purusa Jagatpati. Hal pertama yang dilakukan oleh Purnawarman yaitu memperluas wilayah kekuasaan, yang mana melakukan penaklukan kerajaan-kerajaan kecil yang belum tunduk kepada kerajaan Tarumanegara sehingga mempunyai daerah bawahan sebanyak 48. Selain itu, pemindahan ibu kota kerajaan Tarumanegara ke daerah tepi pantai dan diberi nama Sundapura. Dari situlah nama Sunda mulai dikenal. Dibangunnya beberapa pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana pendukung dalam perekonomian. Seperti pada tahun 410 Masehi, sungai-sungai mulai diperbaiki mulai dari Kali Gangga hingga sungai Cisabua di Cirebon. Tahun 412 Masehi, memperindah Kali Cupu yang mengalir sampai di Istana Raja. Tahun 413 Masehi, memperbaiki Kali Sarasa atau Kali Manuk yang sekarang dikenal dengan nama Kali Cimanuk. Tahun 417 Masehi, memperbaiki aliran Kali Gomati yang sebelumnya pernah dilakukan oleh kakek dari Purnawarman yaitu Jaya Singawarman. Menurut para ahli, Kali Gomati dan Kali Chandrabaga merupakan sungai Bekasi sekarang. Tahun 419 Masehi, Purnawarman memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum. Perhatian Purnawarman membawa dampak positif seperti memperteguh daerah-daerah kekuasaan Tarumanegara dan pembangunan sungai pada waktu itu berperan sebagai sarana perekonomian dan perdagangan di kerajaan Tarumanegara. Kehidupan masyarakat pada saat itu, yang pertama, sistem pemerintahan dan politik. Dalam sistem pemerintahan dan politik, raja mempunyai kedudukan yang tertinggi, yang mana raja menentukan urusan pemerintahan dan politik. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Dalam bidang politik, Purnawarman mengadakan hubungan dengan bangsa lain seperti Cina, dengan mengirimkan utusannya ke Tiongkok pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Sistem perekonomian. Dengan adanya pembangunan pelabuhan dan perbaikan sungai, maka kehidupan perekonomian kerajaan Tarumanegara sangat maju. Seperti pembangunan sebuah terusan yang panjangnya 6.122 tombak atau kurang lebih 11 km dalam tempo 21 hari. Mata pencarian penduduk kerajaan Tarumanegara pada waktu itu adalah pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang diperdagangkan adalah culak badak, kulit penyu, dan perak. Kehidupan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan sosial. Masyarakat Tarumanegara menganut ajaran agama Hindu, yang mana kaum Brahmana atau pendeta mempunyai peranan penting.
Selain itu, pengaruh agama Hindu yang dapat dilihat seperti dikenalnya sistem dewa-dewi, mitologi, bahasa dan sastra, serta upacara-upacara keagamaan. Pada waktu itu, terdapat dua golongan di kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, golongan istana terdiri dari kaum Brahmana, raja dan keluarga, kaum kesatria atau prajurit, dan pegawai kerajaan. Sedangkan golongan yang kedua yaitu masyarakat biasa yang terdiri dari pedagang, petani, dan peternak. Sementara dalam kehidupan budaya, masyarakat sudah mengenal adanya budaya gotong royong. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan kali dan pelabuhan, yang mana tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu orang, tetapi sangat membutuhkan banyak tenaga. Contohnya pembangunan saluran, yang panjangnya mencapai 11 km, dibangun hanya dalam tempo waktu 21 hari. Dari situ kita bisa melihat adanya budaya gotong royong yang sudah berkembang di kerajaan Tarumanegara. Selain itu dikenalnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, seperti yang terdapat dalam prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Masa keruntuhan. Pada masa pemerintahan Raja Sudawarman, kerajaan Tarumanegara mulai mengalami masa kemunduran. Hal itu diakibatkan oleh Raja Sudawarman memberikan pemerintahan sendiri terhadap raja-raja bawahan, seperti otonomi daerah yang mengakibatkan raja-raja bawahan merasa tidak diperhatikan dan tidak diawasi lagi oleh kerajaan induk, dalam hal ini kerajaan Tarumanegara. Sementara puncak keruntuhan kerajaan Tarumanegara terjadi ketika dipimpin oleh raja yang terakhir, yaitu Raja Linggawarman. Karena pada saat itu Raja Linggawarman tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya memiliki dua orang putri yang bernama Menasih dan Sobakancana. Karena tidak ada anak laki-laki sebagai penerus tahta kerajaan, maka yang melanjutkan tampuk kekuasaan diberikan kepada menantunya, yaitu Tarusbawa. Tarusbawa adalah istri dari putri pertama Raja Linggawarman. Tarusbawa berasal dari kerajaan Sunda. Sementara putri yang kedua, Sobakancana, menjadi istri dari Dapuntah yang Sri Jayanasa, merupakan pendiri kerajaan Sriwijaya. Ketika kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Tarusbawa, sekitar tahun 670 Masehi, Tarusbawa merubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda, yang mengakibatkan kerajaan Galuh memilih untuk memisahkan diri dan berdiri sendiri di bawah pimpinan Raja Uroiti Kandayun. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, prasasti Ciaruten. Pada prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan telapak kaki serta sajak beraksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Arti dari tulisan yang ada dalam prasasti Ciaruten yaitu, ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Prasasti yang kedua, prasasti Jambu. Pada prasasti Jambu terdapat gambar telapak kaki milik dari Raja Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda termasyhur gagah berani, jujur dan setia dalam menjalankan tugasnya. Prasasti Kebun Kopi. Pada prasasti Kebun Kopi terdapat gambar telapak kaki seperti telapak kaki Aryawata. Aryawata adalah gajah kendaraan Dewa Indra. Inilah telapak kaki penguasa negara Taruma yang agung. Prasasti Muara Cianten. Pada prasasti ini tertulis huruf aksara ikal dan terdapat lukisan telapak kaki, tetapi para ahli belum bisa menerjemahkan tulisan yang ada pada prasasti Muara Cianten. Prasasti Tugu.
Prasasti yang berbentuk bulat seperti telur ini menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.122 tombak atau setara dengan 11 km dan dibangun hanya dalam waktu 21 hari. Prasasti Lebak. Prasasti Lebak terdapat sebuah tulisan dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa yang memiliki arti, inilah tanda keperwiraan yang mulia Purnawarman, baginda seorang raja yang agung dan gagah berani, baginda seorang raja dunia dan menjadi panji sekalian raja. Prasasti Pasir Awi. Pada prasasti ini terdapat gambar ranting pohon dan buah yang dihiasi sepasang telapak kaki Raja Purnawarman, tetapi para ahli belum menerjemahkan arti dari prasasti Pasir Awi. Dalam mempelajari materi tentang kerajaan Tarumanegara ini, banyak hal yang bisa dijadikan contoh, seperti Raja Purnawarman yang tidak hanya mementingkan kehidupannya sendiri, tetapi memperhatikan kehidupan rakyatnya. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, jangan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan orang lain. Yang berikut adanya budaya atau sikap gotong royong atau bekerja sama, yang mana dalam kehidupan sekarang mulai hilang perlahan-lahan dan lebih cenderung ke kehidupan individual. Yang ketiga, toleransi dalam beragama. Pada waktu itu bukan hanya agama Hindu yang berkembang di kerajaan Tarumanegara, tetapi ada juga agama Buddha dan kepercayaan tradisional yaitu animisme. Tetapi masyarakat pada saat itu hidup berdampingan, artinya ada toleransi antar umat beragama. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, sekian dan terima kasih.